Hey, Halo. Halo. Hari ini kita mau main games. Jadi kita ada apa nih segmen ya? Iya. Segmen baru. Hey main yuk. Hey main yuk gitu. Hey main yuk. Nah. Ini kita bakal mainin games ini nih. Kisah. Sini. Buatan Indonesia ya? Oh, Iya. Ya, buatan Board Indonesia. games buatan Board Indonesia. game buatan Indonesia. Dan waktu itu beli di mana? Di Popcorn. Popcornesia. Popcornesia. Oh, boleh tuh. Kalau ada popcorn lagi, tempat kalian bisa beli board game. Isinya tuh gini. Ada juga panduannya gitu. Terus ada kartunya. Ada kartu roll sama kartu kisah. Jadi ini akan jadi subjek sebuah Cerita. gamesnya di cerita Alkisah ini. Nah, ketika kita buka kartu roll, kita akan mendapatkan kartu huruf. Oh, oke. Dimana kita akan memulai kalimat dengan huruf tersebut. Jadi kalau mau beli boleh lihat dulu tapi cara main kita Nah, supaya Ini ngerti. panduan umurnya 2 sampai 6 orang. itu jumlah pemainnya. Nah, terus ada umur 10 tahun ke atas. Terus 10 sampai 30 menit. Itu udah Jadi nggak usah permainannya. iya, kalian yang berumur 94 tahun tetap bisa kok main. Ini 10 tahun ke atas jadi tenang. Kok jauh bener. Siapa tahu ada Kalau kayak yang 10 tahun lewat 1 jam, bisa. boleh ya? Jadi misalnya Intinya kayak yang kartu yang paling banyak menang. Gitu. Intinya. Nah, sekarang kita mainin. Oke, dari siapa? Apri? Dari gua boleh. Mulai dari Apri ya. Pindahin ya. Yuk, kita main. Buka dari roll. Susi Suntiki. Baca dulu. Susi Suntiki. Ya gue baca gini aja. Susi Suntiki. Suster teladan ini selalu memakai masker kemana-mana untuk melindungi giginya dari. Ya, ambil. Jadi Susi Suntiki ini selalu selalu pakai masker buat ngelindungin giginya dari ompong. Nah, jadi biar nggak ompong dia tuh pakai masker. Selain pakai masker juga Susi tuh rajin sikat gigi. Terus kebetulan odol yang dipakai juga bagus sih. Si Susi ini beda sama orang lain. Dia tuh kalau sikat gigi pakai Aduh, Susi Suntiki ini selalu sikat gigi pakai dendeng Dendeng ayam. Dending ya. Iya, jadi dia pakai makanan ya. memang Boleh. Oke. kan ada rasa-rasa ya. Ya. Aduh, aku pengen ketawa. Jadi Dilanjutkan dulu ayo. Gak ada yang ngebayangin orang Iya, gue ngerti. sikat gigi pakai dendeng. jadi kan kalau waktu kecil kan kita selalu apa ya, pakai odol rasa strawberry, rasa jeruk. Iya benar. Lo nemuin gak sih kan rasa-rasa orang gede gak ada kan? Paling mentol ya kan. Jadi Susi Suntiki ini memang senang cari yang eksperimen gitu, cari yang memang rasanya beda dari odolnya daripada odol yang lain. Itu dendeng ayam karena mungkin rasanya agak pedes-pedes manis gimana gitu. Ya walaupun unik tapi ya itu sih, setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk menjaga kesehatan giginya, kesehatan Dengan mulutnya, cara dengan cara sikat gigi pakai dendeng Dendeng ayam. ayam. Luar biasa Susi Suntiki. Ya. Ya dia juga sebenarnya punya sahabat gitu. Dia juga punya cara yang unik kalau untuk menjaga kesehatan mulutnya dengan cara yang mungkin Feli tahu. Oh, sahabat dia Sahabat dia. memiliki kebiasaan unik untuk menjaga mulutnya. Iya, Dengan kesehatan cara mulutnya. dengan cara visioner. Caranya visioner. Iya, dia Jauh ke depan gitu. dia senang membagi hal tersebut tuh untuk orang-orang. Ini loh cara gua. Dia sangat visioner orangnya. Bahkan untuk menjaga kesehatannya pun dia butuh yang visioner. Dia selalu mau jadi trendsetter. Oke. Nah, visionernya dia ini tuh ada beberapa cara. Pertama dia menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatannya dengan makan sayur pastinya.
Terus dia kalau misalnya mau tidur cuci kaki, sikat gigi. Nah, tapi ada satu kebiasaan nih yang keluar jalur, yaitu ketika dia bersama pacarnya, dia senang melakukan rebutan. Nah, oke. rebutan. Nah, Jelasin. Susi Suntiki Kalau dapat Mana kartu roll rebutannya Ini. mana tadi? Apa namanya kartu? dapat kartu rebutan. Nah, itu kartu rebutan. Kartu yang keluar. Jadi kita harus rebutan nih next kartunya. Nah, berarti Jadi kebiasaan dia bersama pacarnya. Susi Suntiki kan? Ah. Nah, Susi Suntiki ini punya kebiasaan temennya bersama- Temennya Susun Tinggi. Oh, punya temennya kebiasaan punya sama pacar. kebiasaan sama pacarnya yaitu Hilang-hilangan. Ingusan. Suka hilang-hilangan. Ya udah, lanjut lagi. hilang-hilangan ya. Jadi memang temennya Susi Suntiki ini sama pacarnya seneng banget yang namanya hilang-hilangan. Lagi ngumpul tahu-tahu berdua nggak ada. Nggak tahu sih sebenarnya, kadang mereka juga cuma berdua ya mau ngobrol aja gitu, nggak maksud apa-apa. Cuma memang dia punya tempat unik kalau lagi mau hilang-hilangan gitu. Yaitu di Tempat unik kalau mau hilang-hilangan, yaitu di Jor. Waduh. sulit ya. Gimana ya? Aduh, lingkar luar ya. Lingkar luar. Niat banget. Jornya bukan Jor Timur, Jor Barat. Oh. Arah Cengkareng. Oh iya. Niat ya hilang-hilangan. Dia tuh suka ke Jor, kenapa? Karena itu deket Cengkareng. Oh, dekat lapangan udara. Deket Taman Palem. Oh. Di situ ada bakmi soalnya. Oh, dekat Taman Iya. Mereka makanya tiba-tiba dia tuh tinggalnya di Bekasi. Oh, ini cerita tentang jalan. ibu. Ibu juga kenapa curhat? Jadi dia tinggal di Bekasi. Tiba-tiba dia bisa hilang ke Jor, kan jauh tuh, nggak mungkin ada yang ketemu dong. Iya, pasti. Tetangga dia nggak mungkin ada yang ke Tangerang, ke Nyari-nyari. Cengkareng kan. Ya udah, dia ke sana mau makan bakmi. Bakminya ini tuh beda banget. Bukan bakmi biasa lah, karena bakminya make Nah, bakminya make Fiskua. Itu apa? Fiskua itu Minyak ikan. minyak ikan. Jadi Sehat ya. Sehat. Oh Nah, iya benar. di Bekasi itu si temennya Susi Suntiki dan pacarnya itu nggak bisa ketemu bakmi yang pakai Fiskua. Jadi biasanya kan kalau bakmi kan cuma pakai minyak ayam. Iya. Dia Daging senang malah ayam. pakai Fiskua ya. Dia seneng pakai Fiskua. Jadi dagingnya tetap ayam, cuma minyaknya minyak ikan, gitu loh. Ya. Minyak ikan. Kok gue mulai percaya? Ternyata lebih enak pakai minyak Fiskua. Fiskua. Masuk akal sih. Nah, Masuk akal. kenapa yang bikin beda itu minyak ikan? Karena minyak ikan ini diproses langsung, diambil langsung sama pemilik yang punya kedai bakmi. Diperoleh langsung dari Fiskuanya ya. iya, minyak Fiskuanya ikannya. ini Diperoleh langsung dari Hotel. karena hotel itu kan makanannya enak-enak ya kan. Nah, ada hotel yang emang dia itu selain menyediakan kamar juga menyediakan Fiskua. Mantap. Jadi hotelnya juga ada pabrik. Cuma banyak orang yang nggak tahu karena pemilik hotel itu rendah hati. Gitu. Makanya memproduksi Fiskuanya itu dari hotel. Oh, gua nggak bisa nyebut nama hotelnya. Oh, nggak iya, boleh. iya, oke, Nah, oke. tapi yang jelas ciri-cirinya hotel. Oke. Gitu. Karena kalau di hotel itu para pengunjung tuh kesana seneng gitu. Karena pas lagi masuk kamar pasti langsung menemukan. Jadi pas di hotel itu ya, di hotel itu dia pas masuk kamar menemukan kunci. Jadi nggak bisa lah kalau masuk kamar nggak menemukan kunci. Nah, jadi pas masuk kamar bedanya nih, kita kan dikasih kunci di resepsionis. Dia tuh dikasih kunci di depan kamarnya. Oh iya, benar-benar. Iya, emang kayak Hotel begitu. itu, hotel itu gitu. Berarti Menariknya Apri hotel tahu itu. ya. Iya. Kalau orang kan, Pak saya nuker kunci di resepsionis. Kalau dia tuh, saya mau kamar 308, oh naik aja mas, kuncinya di atas gitu. langsung gitu ya. Jadi langsung Iya, ada kunci. hotel yang tadi itu emang bagus ya. Nah, terakhir tuh si Suntiki ini sama teman-temannya pas
dia kan berburu dong, dia bakmi Taman Palem pakai Visqua, dia datang tuh ke hotel itu, nyari. Nah di hotel itu pas tahun baruan ngundang artis, nama artisnya siapa? Aduh, nama artisnya Tama. Nah kasih tahu dong. Jadi kalau udah dapat kartu tamat, cerita tentang Susi Suntiki ini berakhir. Dan Kita akan melanjutkan ke roll selanjutnya. Balik lagi ini di sesi kedua dan ada tambahan pemain adalah Bayu. Bayu Skak. waduh beda lagi Pak. Bayu Coro. Nah, Bayu tadi Stan. kita main berlima, kita masih main Alkisah. Nah ini ke sesi kedua dan kita maininnya berenam gitu. Ya, oke. Kita lanjut ya. Ya, mulai dari Mas Andi. Mulai dari gue ya. Oke, dari gue. Ini karakternya Nyonya Ratna. Bacain dulu. Misi khusus, dia ada misi khususnya nih. Misi khususnya adalah memulai cerita dengan nada marah-marah selama 1 putaran. Berarti dimulai dari gua sampai ke Bayu itu marah semua ya, Oke. nyampaikannya gitu. Oke. Tapi jangan ada yang baper. Itu hati-hati. Ya. Oke, kita lanjut Yuk, langsung mulai. ya. Yuk, Ketika kesal, bangsawan yang satu ini selalu pergi ke kamarnya untuk mengambil langsung X-ray. Waduh, marah-marah. Mengambil X-ray. Soalnya susah ya. Ngambil X-ray lah. Soalnya dia harus ngecek kenapa dia marah. Benar? Iya. Ketika kesel. Kenapa marah? Makanya harus di X-ray. Dicek dalamnya. Aneh ya? Gitu. Karena ketika dia ngecek di dalam tubuhnya itu ada Lotemart. Gede ya, Pak? Gede loh itu. Jadi ini rese banget sih. Jadi si Nyonya Ratna tuh dia butuh X-ray soalnya di dalam tubuhnya itu ada Lotemart. Kadang-kadang satpamnya keluar dari dalam tubuhnya. Nah, selain satpam tuh dari dalam Lotemart suka ada yang unik juga tuh. Ada yang suka keluar dari badannya tuh. Badannya si Nyonya Ratna tuh yang sering keluar itu. Yang sering keluar itu permisi. Yang sering keluar itu Wagyu. ada bagian di dalam tubuhnya yaitu wagyu. Karena wagyu itu ada di situ, jadi dia menawarkan ke sebuah restoran. Ke restoran yang menjual steak yaitu Kintamani. Jadi nama restorannya tuh Kintamani. marah-marah. Nama restorannya itu Kintamani. Gak usah shoot saya ya, saya nggak suka ya. Jadi nama restorannya Kintamani. Tamani, pakai Q. Pakai Q. Saya nggak mau pakai K. Emang kenapa? Oh iya. Jangan lama-lama. Oh iya. Ya udah, intinya wagyu itu dibuang ke restoran Kintamani sama si Nyonya Ratna. Udah dibuang ke restoran Kintamani, nggak nyampe ke restoran Kintamaninya waktu delivery. Karena kenapa? Karena macet. Jadinya karena macet itu wagyu nggak sampai ke Kintamani. Nah, Nyonya Ratna yang ngomong, gua nggak tahu mau. Gua nggak mau tahu. Gua nggak mau tahu. Gimana pun caranya itu wagyu mesti sampai. Terserah lu mau naik transportasi apa. Nah, akhirnya tukang deliverynya itu dia naik. Waduh. Berarti udah normal nih ya? Udah normal ya? Alhamdulillah nggak marah-marah lagi. marah-marah lagi dong biar seru. Oh, enggak dong. Jangan capek. Nah, tadi gimana? Karena macet. Dia suruh jadinya naik alternatif kendaraan disuruh lain. naik kendaraan copet. Kan kendaraan, Pak. Copet itu suka lari. Oh, dia naik Dia naik copet. Dan dia bingung. Wah, gue naik apa nih? Copet. Copet lari.
wah ini bisa gue tunggangi. Iya. Nah, itu akhirnya dia naik copet. Copetnya bingung ya kan, Pak, ini saya lagi dikejar masa Pak. Ya kan? Nah, itu tuh rame tempatnya. Itu ada ceritanya. Gitu. Nah, copetnya itu lari-larian di daerah. Nah, si copet nih ketemunya Ratna sebagai alternatif kendaraan pas lari-larian di daerah Emirat Arab. Ya orang kaya. Jauh ya. Nyonya Ratna tuh orang kaya, jadi dia tuh Emirat Arab Stadium. Jadi di stadion Emirat Arab tuh ada copet. Nah, Nyonya Ratna tuh pas lagi naik ojek di daerah sana, wah susah nih. Oh ada copet. Akhirnya dia menunggangi copet di Emirat Arab Stadium itu. Nah dia tuh pas ke Emirat Arab nih, dia nonton pertandingan. Nah pas nonton pertandingan dia bawa snack tuh, nama snacknya lupa. Nama snacknya apa? Nama snacknya Jajami Harja. Yang kalau di TV slogan snacknya apaan tuh ya kan, jadi orang kalau buka snacknya kaget sama isinya ya enggak. Nah isinya apaan deh Fel? Isi snacknya rantai. Rantai itu cemilan ya. Cemilan ya. Iya. Apaan tuh rantai? Rantai itu direbus sampai direbus pakai air basah. Air basah lalu dia empuk. Oh kayak ini ya, kayak seblak ya. Iya, ketika masuk mulut kita Benyek-benyek gitu ya. itu jadinya benyek, memang jadi benyek, jadi enak. Itu bervitamin. Dan itu isi vitaminnya adalah vitamin sangobion. Di dalam rantai, cemilan rantai snack merek Jajami Harja tadi ya. Mengandung vitamin sangobion. Mulai percaya. Mengandung vitamin sangobion yang berfungsi untuk Vitamin sangobion itu berfungsi untuk banjir. Nah, kenapa sangobion itu berfungsi untuk banjir? Sumpah Bayu paling random. Karena itu kan untuk nambah darah, ya kan? Kalau banjir itu kan dia perlu berenang. Kalau dia darahnya kurang, dia lemes. Benar, gitu kan? benar. Nah, oleh karena itu dia beli vitamin sangobion itu di Uganda. jauh sekali. Mainnya jauh. Ya, di Emirat Arab itu nggak ada vitamin sangobion. Adanya di U2, yaitu Uganda. Uganda. Gitu. Uganda. Iya, adanya di Uganda doang. Kalau U1 single. Nah, itulah kenapa di Uganda itu orangnya sehat-sehat gitu. Karena makanannya pun bagus-bagus. Ya. Nah, orang Uganda itu makanan pokoknya adalah Makanan pokok orang Uganda itu adalah Mau jorok nih pasti. makanan pokok orang Uganda itu agak unik sih. Dia tuh sering makan tunas kelapa. oh kayak orang pramuka ya. Iya, dia tuh makanannya tuh tunas kelapa. Jadi ini emang agak unik. Jadi tunas kelapa tuh bagian ujungnya tuh bergizi memang. Oh iya, kalau itu percaya benar. Biasa didapeti di daerah Uganda. Selain itu, selain makan tunas kelapa, kita juga harus minum. Minumnya tuh apa? Minumnya itu dia suka minum apa namanya? Minum garam di air. Garam Diairin. garam diseduh loh. Karena mengandung natrium klorida yang cukup baik. Bagus buat badan kan, buat memicu sangobion tadi yang dibeli di Uganda. Benar. Nah, makanya kenapa? Itu biasanya garam, dia kalau udah minum garam mesti ada ini nih cemilan-cemilan apa side dish gitu loh. Appetizernya apa dia biasanya tuh dia makan gitu. Makanan pendamping biasanya tuh. Makanan side dish-nya dia kalau mau minum air garam dia harus makan side dish-nya yaitu amuba. Waduh. Side dish-nya amuba. Amuba itu udah pernah kemana-mana, jadi proteinnya banyak. Amuba. Proteinnya banyak, itu membuat tubuh kita semakin kuat. Di luar vitamin sangobion tadi ya. Nah, amuba ini dia dapatkan dari suatu tempat. Yaitu
amuba ini didapat dari suatu tempat, yaitu empang. Jadi empang di daerah mana tadi? Uganda. Uganda. Empang di daerah Uganda itu banyak amuba. Jadi empangnya itu bukan isinya ikan, bukan ikan lele, bukan, tapi amuba. Nah, orang-orang orang-orang Uganda itu emang suka piara amuba. Konon amuba ini berguna untuk netralisir. Wah, Ya, jadi untuk menetralisir segala penyakitnya itu dia perlu makan amuba. Makanya kan tadi balik lagi orang Uganda tuh sehat-sehat. Benar. Amuba itu menetralisir segala penyakit dan racun yang ada dalam tubuhnya. Nah, karena dia sehat-sehat, mereka tuh punya kegiatan ini kedaerahan. Ciri-cirinya itu gitu, namanya kegiatan kedaerahan. ini dia Di namanya. Uganda ya? Namanya permisi. Silakan. Kegiatan kedaerahan di Iya, Uganda itu Apa tuh? Silat lidah, 2 kartu. oke, 2 kartu. Kegiatan kedaerahan namanya Kayang Inul. Berarti kaya sambil joget ya. Kegiatan kedaerahan di Uganda emang agak unik sih. Jadi Inul kan goyang doang tuh ya. Oh iya. Di sana juga terkenal di Uganda. Cuma mereka harus sambil kayang. Nah, itu sambil kayang sambil joget Inul. Nah, itu di Uganda terkenal banget tuh. Kayang Inul itu. Nah, Kayang Inul ini ditemuin sama salah satu sesepuh di Uganda. Namanya siapa tuh nama sesepuh di Uganda tuh? sesepuh di Uganda Tama. sama. Jadi itu games namanya Alkisah. Alkisah tuh isinya ada dua, satu roll, satu huruf. Nah, roll itu macam-macam. Gini. Tonton kita lagi nanti di beberapa games lain. Soalnya kita juga udah nyiapin juga. Sampai jumpa di Hey Main Yuk.